Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niko Putra Sadewa. Saya fasilitator kelas 6 di SD Alam Bengawan Solo. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Siti Zulaikha, Kepala SD Alam Bengawan Solo. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mas. Assalamualaikum. Ya, di hari ini kita itu akan memberikan semacam apa ya, Bu? Mungkin kayak kelas orang tua ya. Kelas orang tua untuk mengawali tahun ajaran baru kali ini. Nah, kira-kira apa ya, Bu, yang mau dikasih di kelas orang tua hari ini? Ya, pertama kali saya mengucapkan selamat datang kepada anak-anakku yang bergabung di Sekolah Alam Bengawan Solo, dan juga selamat kepada kalian yang sudah naik kelas nih, masuk musim pembelajaran baru. Nah, hari ini Bu Zuli di kelas orang tua akan menyampaikan open Permen itu apa sih, Bu? mind itu lebih bahasa mudahnya gitu ya, Mas. Jadi membangun pemahaman secara bersama tentang konsep pembelajaran di Sekolah Alam Bengawan Solo. Oh, gitu sih. Nah, kalau gitu kita coba mulai aja ya, Bu. Ya, Ada beberapa hal yang mungkin butuh kita sampaikan juga, barangkali ini bisa membuat pemahaman bersama, baik saya juga sebagai fasilitator di sini ataupun orang tua yang melihat acara itu. Mungkin kita bisa mulai dari yang paling mendasar dulu aja, Bu, tentang visi dan misi sekolah. Kalau di SD Alam ini sendiri seperti apa, Bu, gambaran visi dan misinya? Perlu ini ya, Mas Niko dan juga teman-teman fasilitator dan juga orang tua Sekolah Alam Bengawan Solo, untuk tahun ajaran baru ini, tahun 2021-2022, ada beberapa perubahan gitu ya. Ya walaupun perubahannya nggak banyak, tapi hasil dari review kurikulum dari tim pengembang dari kurikulum Sekolah Alam Bengawan Solo, memang kami ada beberapa perubahan. Salah satunya di visi, Mas. Visi kami untuk 1 tahun ke depan pembelajarannya adalah menumbuhkan generasi khalifatul fil ard yang kelak ini kita harapkan akan menjadi penyebar dari rahmatan lil alamin di muka buminya Allah ini. Oh, itu kayak gimana, Bu, gambarannya? Ya, lebih gampangnya begini ya. Jadi kita harapkan anak-anak yang bersama kita belajar gitu ya, belajar bertumbuh bersama di Sekolah Alam Bengawan Solo ini, kita tumbuhkan gitu ya hal-hal yang baik yang sudah Allah berikan kepada mereka. Kalau kita bisa sebut sebagai fitrah yang sudah Allah ini ya install dalam tubuh anak-anak kita ini, kita tumbuhkan gitu, agar mereka memiliki karakter gitu ya. Karakter sebagai seorang generasi khalifatul fil ard, artinya generasi yang dia itu kelak bisa memakmurkan atau mengemban amanah di muka bumi ini. Harapannya ketika mereka ini sudah memiliki karakter-karakter baik sebagai seorang yang bisa diamanai memakmurkan di muka bumi ini, mereka kelak ke depannya keberadaannya itu bisa memberi manfaat gitu ya. Bisa memberi manfaat kepada sesama maupun di alam sekitarnya sebagai perwujudan bagi penyebaran rahmatan lil alamin, sebagai ini ya, amanah. Kenapa kok kita itu dihadirkan Allah di muka bumi ini? Oh, intinya berarti menyesuaikan dengan perintah Allah ya, yang menyebutkan bahwasanya manusia itu sebagai khalifatul ard. Jadi di SD Alam ini harapannya sampai saat situ ya, manusia-manusia yang bermanfaat ke depannya. Kalau dari misinya ya? Nah, dari visi yang kita dari visi yang kita canangkan itu, nah untuk mempermudah penyampaian dari visi ini gitu ya, kita rumuskan beberapa misi gitu ya. Jadi misi dari SD Alam Bengawan Solo 1 tahun ke depan itu, yang pertama tentu saja ya, mengembangkan pendidikan berbasis sekolah alam. Nah, ini memang nanti mungkin ya di pembicaraan kita ke depan akan ada gitu ya, kenapa bedanya apa sih begitu ya kita dengan sekolah, kenapa kok kita memilih sebagai sekolah yang berbasis sekolah alam gitu, okay? Kemudian misi yang kedua itu kita akan menjadi sekolah begitu yang berpartner dengan orang tua dalam mengokohkan iman anak-anak kita, dan tentu saja adalah adab gitu ya, adab mereka dengan fondasi Al-Quran dan Sunnah gitu. Itu harapannya. Kemudian misi yang ketiga, kita
terus belajar untuk menghadirkan gitu ya ekosistem belajar yang inovatif, kreatif dalam menumbuhkan cinta akan belajar. Nah, harapannya anak-anak ini tumbuh begitu ya, keinginannya atau girohnya untuk senantiasa belajar begitu. Jadi itu frame yang ingin kita bangun begitu 1 tahun ke depan. Kemudian yang keempat gitu, misi kami adalah mengembalikan dan mengoptimalkan alam sekitar sebagai media belajar. Nah, ini dia Mas. Kita itu kan sudah dianugerahi Allah gitu ya. Di sekitar sekolah kita lah minimalnya gitu ya, ada sungai yang membentang. Kemudian Masya Allah begitu. Ketersediaan alam di sekitar kita yang luar biasa dari Allah ini gratis ya, yang bisa kita pakai begitu untuk menjadi media belajar kita, untuk bertumbuh bersama, untuk mengembangkan apa-apa yang sudah di anak-anak ini, harapannya akan lebih optimal gitu ya dengan media belajar yang memang kalau saya pikir di sekitar Sekolah Alam Dawangan Solo ini cukup memadai gitu. Wah, keren sekali nih Bu. Gambaran misinya aja itu saya udah tertarik nih buat daleminya seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi nih Bu, mungkin dalam bentuk kepengajaran atau kurikulumnya mungkin Bu yang ada di SD Alam Bengawan Solo ini seperti apa? Iya Mas Niko. Jadi kita untuk mencapai visi dan misi tadi gitu ya, tentu saja harus ada langkah-langkah aplikatif seperti apa sih di lapangan gitu. Maka kita di SD Alam Bengawan Solo ini di tim pengembang kurikulum tidak hanya mereview tapi juga bertanggung jawab untuk menyusun gitu ya, menyusun kurikulum. Nah, kurikulum di SD Alam Bengawan Solo ini kita sebut ya atau berpatokannya pada 4 pilar gitu. Nah, 4 pilar itu ada apa saja gitu. Yang pertama adalah ini yang mungkin berubah Mas dari tahun kemarin. Kalau kemarin kita pilar yang pertama itu kan akhlak begitu ya. Nah, ini kita berubah ya Bapak dan Ibu dan juga teman-teman fasilitator. Jadi kurikulum pilar akhlak ini kita rubah begitu menjadi pilar akidah dan adab. Nah, nanti gimana sih kenapa dirubah begitu ya? Nah, nanti kita akan jelaskan. Kemudian untuk pilar yang kedua ini pilar leadership atau kepemimpinan begitu. Kemudian pilar yang ketiga ini entrepreneurship dan pilar yang keempat adalah pilar berbudaya berpikir ilmiah. Ya, yang kerasa itu di 2 tadi ya. Yang pertama di akhlak ya. Akhirnya jadi akidah dan adab. Terus yang terakhir itu kemarin kalau nggak salah kan di kognitif ya. Terus sekarang berubah jadi budaya berpikir ilmiah. Wah, ini seru nih. Saya penasaran ingin dalam ini. Mungkin bisa dijelasin dulu yang pertama Bu tentang akidah dan adab itu maksudnya gimana? Iya, oke. Ya, kemarin kalau kita di ini ya pilar akhlak itu lebih kepada bagaimana penanaman akhlak baik kepada Allah, Rasul dan alam sekitar begitu ya. Nah, ini kita lebih spesifikkan lagi gitu ya. Kenapa kok kemudian kita rubah ada pilar akidah begitu ya. Nah, pilar akidah ini pada dasarnya kita ingin memberikan dasar pengokohan akidah di anak-anak gitu. Sehingga mereka kelak ke depan begitu mereka sudah punya dasar-dasar yang kuat tentang akidah yang syamil atau akidah yang selamat. Jadi meskipun mereka kayaknya masih anak SD, justru begitu ya, di saat dasar inilah begitu akidahnya harus ditanamkan akidah yang benar itu, sehingga mereka tidak mudah begitu ya hanya gara-gara misalnya nih contohnya kalau akidahnya nggak kokoh, contohnya mereka melewati kuburan saja, nah itu sudah takut begitu ya, malam keluar padahal niatnya mau wudhu untuk ikut sholat takut karena hal yang ini gitu. Ketika ditanya gitu ya, takut kenapa? Ada hantu lah, ada apalah, ada ini gitu ya. Nah, ini kan bagian dari kokohnya akidah gitu. Kalau akidahnya sudah benar, sudah kokoh, insya Allah hal-hal yang tanda kutip sebenarnya sederhana, hal-hal kayak gitu ya, itu anak-anak sudah punya bekal ya. Apalagi ketika menginjak nanti hal yang lainnya. Nah, harapannya dengan kokoh akidah nanti apapun yang mendasari dari anak-anak itu melakukan aktivitas kedepannya nanti itu tujuannya sudah jelas. Tujuannya adalah karena Allah, sehingga apa-apa yang dia lakukan itu tidak sia-sia. Tidak hanya sekedar ya udah saya kerja, ya sudah saya belajar, itu enggak. Nanti akan beda Mas.
ruhnya atau apa ya, feel-nya gitu ya, feel-nya itu berbeda. Kalau karena Allah, karena lillah begitu ya, itu ada ini, dia ada harapan apa yang dilakukannya ini dalam rangka untuk istilahnya apa ya, kalau bahasa orang Jawa itu nyonggrek gitu ya, atau mengharapkan atas ridhonya Allah, rasa sayangnya Allah pada dia, itu ada harapan seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar melakukan aktivitas rutinitas berapa, enggak gitu ya, ada titik tekan di situ. Nah, saya juga punya pertanyaan gini, Bu. Apakah nggak cukup ya penanaman akidah itu mungkin lewat di rumah kan biasanya ada TPA semacam itu ya. Terus kadang juga ada yang sudah disampaikan sama orang tua. Kenapa ini harus dimasukkan dalam pendidikan malahan, Bu? Apakah itu juga termasuk anak kita atau sebenarnya ya ini cuman bisa di backup dari rumah gitu? Oh tidak Mas, saya kira begini ya, karena kita tadi kan di salah satu misinya kita kan berpartner gitu ya dengan orang tua. Jadi sekolah ini tidak bisa kok kemudian berbeda-beda antara di rumah sendiri, di sekolah sendiri enggak. Kita berpartner, makanya ada forum ini nih ya, meskipun kita berupa online ya, nyuwun sewu ini Bapak Ibu masih berupa online, belum bisa tatap muka ya. Nah, karena kita merasa bertanggung jawab, meskipun kita adalah partner, tapi anak-anak yang ini sekali lagi diamanahkan, bukan hanya sekedar oh sekolah di kita bayar SPP segala macam, tidak. Ini adalah amanah. Nah, karena ini adalah amanah, maka ya namanya juga amanah ya, kita harus bersungguh-sungguh gitu menanganinya sampai hal yang paling mendasar yaitu bab akidah. Dan ini tidak bisa hanya diserahkan oh di TPA atau di ini, tidak. Kita pun sebagai sebuah lembaga sekolah yang itu menjadi salah satu tangan kanannya orang tua mungkin ya, itu juga hal yang paling dasar ini kita ikut bertanggung jawab sedikit banyaknya. Berarti tetap harus dua ya, Bu? Ya di rumah tetap harus diberikan, dari sekolah juga diberikan. Atau kalau misalkan di rumah memang kondisi orang tuanya itu mungkin ya apa sibuk dengan kegiatan atau bekerja mencari fokusnya nyari uang ya untuk kebutuhan keluarga, setidaknya di sekolah juga bisa membackup seperti itu. Oke, harapannya seperti itu, tapi juga ini loh Mas, jangan sampai sekolah jadi laundry nanti ya, dititipin dan pokoknya yang penting anaknya habis dari sekolah itu terus baik benar gitu, enggak ya. Ini nggih Bapak Ibu nggih, nuwun sewu, sekolah bukan laundry, tapi kita adalah partner gitu. Siap-siap. Nah, mungkin apa bisa kita lanjutkan aja Bu di apa pilar yang selanjutnya. Pilar selanjutnya itu di leadership. Nah, itu gambarannya gimana? Ya, nggih sebelum saya ke sana mungkin ini ya, saya melengkapi tadi pilar yang pertama di akidah sama nggih. Adabnya ya adabnya. Oh iya, ya. Ini adab kemarin kita dari akhlak ya. Kenapa kok lebih kita mungkin secara bahasa kita ganti dengan adab, lebih mudah untuk di ini ya, lebih mudah untuk diserap ya, atau lebih mudah untuk dipahami gitu. Nah, di adab ini kita nanti bagi tidak hanya oh sekedar dah anak beradab atau memiliki tindak tanduk yang baik itu tidak. Jadi kita di sini adab nanti kita bagi ya. Jadi adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah begitu. Kemudian adab sama manusia. Kemudian adab kepada makhluk Allah yang lain, kepada binatang, tumbuhan begitu ya. Dan juga adab kepada alam sekitar gitu. Ya, saya contohkan aja dulu ya. Saya contohkan salah satunya misalnya adab kepada ini tahapan ya, salah satu tahapan di pilar dari pilar adab ini salah satu. Misalnya adab kepada manusia di kurikulum adab kelas 6 misalnya ya. Nah, kelas 6 ini kan jelang akil balik ya. Bahkan ada dari kelas 5 ada yang sudah akil balik gitu, Mas. Maka capaian di sini kita sudah berharap bisa mempersiapkan anak-anak bagaimana dia ketika berinteraksi atau beradab ya dengan lawan jenisnya. Nah, ini kita di sini akan kita sampaikan, Mas, atau fasilitator di sini punya tanggung jawab gitu untuk memahamkan anak sekaligus anak bisa mempraktekkan dari apa yang sudah diterima dari fasilitator ini. Bagaimana ketika berinteraksi dengan lawan jenis, mereka sudah mulai tahu, oh ini mahram, ini bukan. Bagaimana ketika saya bergaul dengan lawan jenis itu adabnya seperti apa, tidak asal plak-plok gitu ya. Kemudian mereka juga sudah mulai ngerti, oh iya kalau jelang akil balik nanti ada saatnya saya itu ke arah balik. Balik itu berarti saya sudah mulai, kalau yang perempuan ya akhwat itu sudah mulai khaid, yang ikhwan juga gitu sudah mulai jelang mau dapat mimpi basah. Itu mereka sudah ngerti konsekuensinya.
ada apa sih di balik itu. Nah, ini kita berikan di kelas 6 ini di pilar adab itu tadi. Harapannya adalah ketika mereka sudah memasuki masa pra atau balik ini, mereka sudah punya bekal gitu. Nah, apalagi kalau mereka misalnya tidak misalnya melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi dan kebetulan tidak bersama dengan kita lagi gitu, tidak sekolah kita, mereka sudah punya bekal gitu. Kalau masih bersama kita, insya Allah kita akan tetap menemani, kelihatan gitu ya, sering bareng ketemu. Tapi kalau tidak, minimalnya mereka sudah punya dasar bagaimana sih saya itu harus beradab dengan yang lawan jenisnya tadi. Nah, baiklah Bu, kita bisa lanjutkan di pilar selanjutnya ya Bu. Tadi kan ada pilar leadership ya Bu ya. Nah, itu gambarannya seperti apa? Nih, pilar leadership adalah pilar yang kedua dari 4 pilar tadi ya. Jadi tujuan dari adanya pilar leadership ini adalah kita ingin menanamkan karakter sebagai seorang pemimpin ya. Jadi mereka bisa mulai dari kalau yang kelas kecil ya, mereka belajar untuk bagaimana bisa memimpin dirinya sendiri. Kemudian seiring dengan pertumbuhan mereka atau berkembangnya usia mereka, maka kurikulum pun kita susun bagaimana mereka memiliki karakter bisa memimpin yang di luar dirinya. Kemudian kalau sudah mulai kelas atas ya bisa memimpin adik-adiknya gitu. Makanya untuk mewujudkan mencapai dari pilar leadership ini adalah program tahunan yang kita beri nama OTFA atau Out Tracking Fun Adventure. Jadi kita akan berpetualang pada anak-anak mulai dari kelas 1 sampai kelas 5 akan dibentuk kelompok gitu ya. Kelompoknya ini dari campuran dari berbagai macam kelas tadi. Nah, di sana kita akan ada berpetualang selama bisa 2 hari 1 malam mungkin gitu ya, di tempat yang kita tuju. Nah, hal-hal apa saja sih yang akan dicapai di leadership tadi ya akan dituangkan di program OTFA ini tadi gitu ya. Atau kalau di kelas 6 itu kita gulirkan program Live In gitu ya. Live In ini harapannya anak-anak akan tergali begitu bagaimana kemandirian dia atau sikap leadership dia dalam memimpin dirinya sendiri maupun dalam kelompok kecil, atau ketika mereka diberikan amanah-amanah gitu ya untuk memimpin adik-adiknya maupun misalnya ada program-program di sekolah. Berarti kita itu memberikan kegiatan ke anak-anak itu tidak hanya berupa penyampaian materi dari fasil ke anak, tapi kita juga memberikan ruang di anak dengan berupa kegiatan tadi ya, salah satunya OTFA sama Live In yang melibatkan anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 5 dan juga kelas 6 untuk bisa memimpin dirinya sendiri maupun memimpin kelompoknya, seperti itu ya? Wah, berarti keren. Nah, mungkin bisa dilanjut lagi Bu, di pilar yang ketiga. Itu apa ya? Oh, pilar entrepreneurship. Gambarannya seperti apa ini Bu? Pilar entrepreneurship ini harapannya agar anak-anak ini memiliki sikap kemandirian. Jadi sikap-sikap tidak hanya kemandirian yang bisa pakai sepatu sendiri, tapi enggak ya. Tapi lebih kepada bagaimana kita berikan bekal-bekal gitu, atau kita tumbuhkan gitu ya di diri mereka karakter menjadi seorang entrepreneur itu seperti apa sih? Tidak kemudian kita biar nanti jadi penjual, pedagang, itu bukan, tidak hanya sekedar itu. Tapi bagaimana sifat-sifat seorang entrepreneur itu bisa tumbuh di diri mereka gitu ya. Pantang menyerah, tanggung jawab, nggak gampang mutungan, nggak cengeng. Nah, itu harapannya dengan kita dampingkan ya, atau kita dampingi saat dia itu ditumbuhkan sifat-sifat seperti ini, maka akan muncul kemandirian gitu ya. Makanya kalau di SD Alam Bawaan Solo Bapak Ibu nanti siap-siap nih anak-anaknya, seringkali kita kadang ada pertanyaan juga nih Mas Niko, Bu Zuli ini bener nih uang pengembangannya atau uang kegiatannya nggak ada nih Bu gitu ya. Ya kadang orang tua ketika daftar mereka seringkali menanyakan itu gitu ya. Nah, kenapa kok sampai kayak seakan-akan nggak ada uang kegiatan gitu ya. Nah, ternyata di sini nih nanti anak-anak di pilar entrepreneurship ini kita akan ada gitu ya di kurikulumnya itu berapa sih besaran anak-anak itu berkontribusi dalam pendanaan ketika mereka melakukan kegiatan. Jadi ya tentu saja akan disesuaikan dengan jenjang kelas mereka ya. Jadi kalau misalnya nih
kelas 1 ya otomatis akan berbeda dong dengan kelas 6 gitu ya. Kelas 1 jadi kontribusi mereka hanya 20% dari total pembiayaan kegiatan. Sedangkan di kelas 6 bisa sampai 100% gitu. Berarti intinya itu adalah sifat-sifat seorang entrepreneurship ya Bu yang kita Betul. tampilkan. Jadi tidak sekedar biar bisa dapat uangnya, tidak. Tapi nah ini harapannya orang tua juga ini nggih, mohon Bapak dan Ibu nanti di rumah bisa mendampingi putra-putrinya agar memiliki karakter entrepreneurship ini. Jadi gigih bagaimana dia bisa mandiri begitu nggih. Wah, keren sekali. Oke, kita lanjutkan di pilar yang terakhir Bu. Yang ini juga saya cukup banyak pertanyaan di dalam ini. Kalau dulu itu adalah kognitif, sekarang berubah jadi pilar budaya berpikir ilmiah. Seperti apa ini Bu yang kemarin digodok? Jadi kenapa kita gulirkan dari pilar yang keempat ini ya, pilar berbudaya berpikir ilmiah. Kita berharap anak-anak ini dengan adanya pilar berpikir ilmiah ini tercipta budaya ini. Tercipta budaya bagaimana ketika menghadapi suatu masalah mereka menyelesaikannya itu tidak karena hanya faktor perasaan, gampang ini gitu ya, tapi mereka dibiasakan gitu ya, dibiasakan menganalisis, kemudian merumuskan kok ini masalahnya seperti ini, berarti fokusnya masalah ini toh, berarti saya harus mencari jalan keluarnya seperti ini toh, tidak hanya karena ini ya kira-kira gitu ya kira-kira kayaknya itu bukan ya, tapi dilatih gitu ya. Kalau memang ini misalnya nih contohnya anak terlambat gitu ya, nah ketika kita menanyakan kenapa kamu terlambat nak hari ini gitu ya, ya ini aku tadi enggak ya, dia memang punya dasarnya. Iya Bu, saya tadi terlambat karena saya misalnya bangun kesiangan. Loh, kok kamu bisa bangun kesiangan? Iya, karena tadi malam aku boboknya kemalaman. Ini kan anak-anak diajarin untuk menganalisis. Jadi tidak hanya sekedar terus ya ini Bu pokoknya enggak ya, tapi diajarkan ya itu contoh-contoh kecil seperti itu ya. Nah, harapannya ketika mereka semakin bertambah usia, bertambah perkembangannya, budaya berpikir ilmiah ini ada di mereka. Nah ini jadi belajar matematika ya tidak hanya sekedar belajar biar bisa tambahan enggak, tapi ini adalah belajar untuk mengasah gitu ya, mengasah bagaimana mereka ini bisa menyelesaikan masalah menggunakan logikanya, tidak hanya mengandalkan perasaannya. Terus apa? Kenapa sih kok gelap? Pokoknya aku takut. Enggak gitu. Kenapa? Takutmu karena apa? Di sini ya dicari sebab-sebabnya, dianalisis. Nah, kita harapkan anak-anak jadi mereka ini gitu ya, ingin tahuannya maupun menyelesaikan masalah-masalah itu akan lebih benar jalan atau solusi yang di ini ya, yang di istilahnya apa ya, yang diperoleh gitu, jika berpikir ilmiah. Kalau bedanya Bu, kalau kemarin kan kognitif, terus sekarang kok bahasanya dirubah jadi budaya. Nah emang sebelumnya itu fokusnya tidak seperti yang jenengan sampaikan tadi, ataukah memang ada hal lainnya? Begini Mas, kalau ibu-ibu masih, bapak-bapak dan ibu-ibu masih menyimpan buku manual book for parent yang tahun ajaran kemarin gitu ya, itu kan memang pilar yang keempat itu kognitif nih. Nah tahun ajaran baru ini kita ganti menjadi pilar budaya berpikir ilmiah. Nah kenapa seperti itu? Kalau kemarin pilar kognitif ini lebih titik tekannya kepada pengetahuan gitu Mas, lebih pengetahuan, sedangkan di pilar sekarang berbudaya berpikir ilmiah ini, nah ini menjadi salah satu ini ya pilar yang penting begitu di proses pendidikan di SD Alam Tongan Solo ya. Nah harapannya dengan menumbuhkan rasa ingin tahu dalam melogika, mendalami ayat-ayat Allah, baik itu ayat-ayat kauliyah maupun kauniyah. Nah ini menimbulkan ini antusias begitu ya dari anak-anak, sehingga memiliki semangat atau giroh begitu dalam meneliti atau memahami gitu ya, bahkan mereka menganalisis pola dari keteraturan hukum Allah ini di alam. Kok bahasanya kayaknya tinggi gitu ya, intinya adalah agar mereka ini ketika belajar tentang ayat-ayat kauliyah,
maupun kauniyah yang ada di alam semesta, yang ada di alam sekitarnya ini, karena kita adalah sekolah alam, berarti belajar bersama alam, mereka bisa menganalisis, mereka bisa melogika begitu bagaimana Allah menciptakan keteraturan di muka buminya ini gitu. Sehingga harapannya ya kalau kamu belajar dari situ nak, maka kamu akan belajar menyelesaikan masalah itu ya dengan berpikir ilmiah, tidak asal begitu. Nah, harapannya seperti berarti ini tidak hanya berfokus pada pengetahuannya saja ya, tapi mereka juga punya kemampuan nalar kritis tadi ya, nalar kritis dan juga bisa menyelesaikan masalah. Ya. Berarti lebih komplit ya mungkin. Harapannya seperti itu. Berpikir ilmiah ini. Nah mungkin bisa disimpulkan Bu, untuk 4 pilar ini tadi itu harapannya seperti apa? Ya, dengan keempat pokok pilar tadi begitu ya, dengan berbagai macam metode pembelajaran, kemudian berbagai kegiatan itu akan menjadi penunjang gitu ya, akan mempermudah anak-anak dalam pertumbuhannya ini terjaga fitrah yang sudah Allah berikan begitu, yang sudah Allah karuniakan, dan kita juga bisa mempermudah gitu untuk memberikan stimulus terhadap berkembangnya berbagai aspek kecerdasan yang ada di anak-anak kita ya, atau di kita mungkin biasa menyebut dengan multiple intelligence gitu ya. Jadi anak-anak segala aspek yang Allah sudah karuniakan itu bisa berkembang dengan maksimal dengan berbagai macam kegiatan yang ada di sekolah kita. Karena ini kan masih pendidikan dasar ya, jadi memang harus banyak dikenalkan dengan berbagai. Berarti menjaga fitrah yang sudah diberikan Allah tadi, serta mengembangkan multiple intelligence tadi ya. Wah, keren sekali. Nah mungkin tadi kan udah kesimpulannya ya Bu. Nah sekalian kita menginformasikan ke Bapak Ibu yang ada di rumah ya Bu, ini gambaran yang ada di kegiatan selama 1 tahun ke depan itu bagaimana? Mungkin ada gambaran jadwalnya atau schedule-nya gitu. Mungkin bisa dikasihkan. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian serta teman-teman fasilitator nggih, bagaimanapun saat ini kita masih ada di pandemi Covid-19 nggih, bahkan ada beberapa orang tua yang terpapar dan harus isoman begitu. Kita mengucapkan ini nggih, semoga segera Allah berikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas dengan normal kembali, bisa bersama lagi begitu. Nah, begini Mas, karena memang Covid ini tidak bisa kita prediksi ya kapan akan berakhirnya begitu ya. Nah, hanya saja kita ambil jarak terdekat. Saat ini kita lagi PPKM darurat nih. Nah, ketika di masa PPKM darurat ini kita full anak-anak dari tanggal 12 nggih, besok sudah mulai aktivitas belajar, sudah mulai masuk begitu di tahun ajaran baru ini. Nanti sistem belajarnya dengan daring yang akan ditemani oleh fasil dari kelas masing-masing. Adapun nanti kalau PPKM darurat ini sudah tidak diberlakukan lagi begitu ya, dan masih kondisinya Covid begitu, ya mungkin ini nggih Bapak dan Ibu tidak akan jauh berbeda dengan kemarin begitu. Kita akan mungkin bisa tatap muka tetapi dengan jumlah yang terbatas. Jadi meskipun memang saya paham ya Bapak dan Ibu itu menginginkan banget putra-putrinya segera masuk gitu. Nah, tapi memang kondisinya tidak memungkinkan. Jadi nanti kita akan kalau sudah PPKM daruratnya sudah tidak ini lagi, kita akan masuk tatap muka dengan jumlah yang terbatas. Nanti kita akan memberitahukan di pengumuman ya. Jadi misalnya sehari hanya berapa anak. Berarti sementara ini kita masih daring dulu, mungkin sampai menjelang akhir Juli. Oke, siap. Nah, mungkin bisa disimpulkan Bu dari diskusi kita hari ini itu apa yang hendak disampaikan? Mungkin sebelum saya menyampaikan kesimpulannya, Bapak dan Ibu mungkin bisa melihat nggih kalender pendidikan yang sudah kita susun dari tim kurikulum. Nah, ini Bapak Ibu untuk kalender pendidikan ini kita susun dengan kondisi normal nggih. Nah, dengan kondisi normal. Adapun kalau kita kondisinya Covid, tentu nanti akan kita sesuaikan begitu nggih. Nah, di situ
dari Juli sampai September nanti akan ada kegiatan apa saja. Salah satunya di sini ada yang bentuknya adalah ini ya, open mind yang sekarang kita lakukan. Kemudian nanti habis itu kita MOS. Kemudian nanti di situ juga ada night camp. Nah, itu mungkin nanti kita akan seperti apa mekanismenya, kita lihat situasi di kondisi ya. Kemudian di bulan berikutnya dari Oktober sampai Desember ini masih di semester gasal. Nanti bagi anak-anak kelas 6, nah ini titip sekalian Mas Niko untuk Mas Niko kayak kelas 6 gitu. Ini titip untuk mengingatkan kepada orang tua mempersiapkan putra-putrinya mengikuti kegiatan live in. Nah, kalau kakak kelasnya kemarin itu kita hampir 2 pekan begitu, nanti mekanisme seperti apa akan ada pemberitahuan ke orang tua. Mungkin itu yang paling paling kegiatan paling nampak ya di semester dalam jangka dekat ini ya Bu. Dalam jangka dekat. Kemudian kalau di semester 2, nah ini dia. Di semester 2 nanti biasanya kita outfang ya Mas. Nah, ini kelas 1 sampai kelas 5 ya, ibu-ibu, bapak-bapak bisa mempersiapkan putra-putrinya dari yang berada di kelas 1 sampai kelas 5 untuk ada outfa nanti di semester 2 awal. Tuh. Kemudian di bulan berikutnya dari April sampai Juni. Nah, ini tentu saja adalah fokusnya di anak-anak kelas 6 ya, untuk persiapan lulusan mereka. Nah, harapannya apa-apa yang sudah dicapai dari kelas 1 dibentuk karakternya segala macamnya begitu. Di kelas 6 ini hasilnya sudah mulai nampak. Nah, itu harapannya Mas. Nah, mungkin itu Mas kalau yang tambahan dari saya berhubungan dengan kalender ya atau agenda yang ada di SD Alam Bengawan Solo. Ya, mungkin bisa sedikit saya simpulkan ya Bu. Dari diskusi kita hari ini itu intinya ada beberapa hal yang kita perbaiki ya. Tapi saya melihatnya ini memang perbaikan ini dalam rangka untuk menambah atau meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak ya, dari SD Alam Bengawan Solo. Karena kita sadari juga ya sekolah juga masih jadi partner belajarnya orang tua, sehingga kita sama-sama belajar untuk lebih baik dalam mendampingi anak seperti itu ya Bu. Nah, mungkin dari Bu Yuli sendiri ada pesan-pesan buat orang tua di rumah gitu. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari meskipun kita berada di tengah pandemi ya, kita tetap bersemangat membersamai anak-anak kita. Insya Allah kita karena Allah mendampingi para pengisi peradaban begitu nggih. Mereka lah yang akan meneruskan kita di kelak kemudian hari, dan semoga pandemi ini cepat berakhir, sehat semuanya dan tetap semangat. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang sudah melihat, silakan mengisi absensi yang sudah kita sediakan dalam bentuk link di deskripsi video ini. Jangan lupa juga, semisalkan Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan diskusi kita hari ini tadi, silahkan cantumkan juga di Google Form yang sudah kita sediakan. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kita akan kita jawab di video selanjutnya. Untuk mendapatkan informasi dari kami tentang pendampingan anak-anak, terutama di masa pandemi ini, Bapak Ibu bisa mengikuti sosial media kami di Instagram, YouTube, atau di website kami. Jangan lupa ikuti kami di video-video selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.